أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أما بعد. Hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh, para pencinta pengajian hafizakumullah. Masih kita dalam kajian tentang al-khauf war raja, antara takut dan berharap. Kemarin kita sudah bahas bagaimana contoh daripada takutnya sahabat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada yang namanya neraka. Kemarin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang berikutnya, lamma mata Ibrahim wa dufina, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ibrahim, idza ja'atka al-malaikatu faqul lahum Allahu rabbi wa Rasulullah abi wal Islamu dini. Fanadhara ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam khalfah فسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهنه بقلب صديع فقال له ما يبكيك يا عمر؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله ابنك لم يبلغ الحلم ولم يجري عليه القلم وليس في حاجة إلى التلقين فماذا يفعل ابن الخطاب وقد بلغ الحلم وجرى عليه القلم ولا يجد ملقنا مثلك يا رسول الله وإذا بالإجابة تنزل من رب العالمين جل جلاله بقوله تعالى ردا على سؤال عمر يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Riwayat niki panjang. Riwayat ini juga sebagai dalil tentang bolehnya talqin, disunatkannya talqin. Jadi kalau ada orang yang tidak mau mentalqin, apalagi kalau mereka bilang talqin itu bid'ah, maka mereka salah besar. Ya, maka mereka salah besar. Ya. Ini sudah jelas. Waktu meninggal putra baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim, ya, dan dimakamkan. Setelah dimakamkan, apa sabda beliau? Mentalkinkan kepada putra beliau, ya Ibrahim, idza ja'atka al-malaikatu, wahai Ibrahim, kalau datang kepadamu malaikat, faqul lahum, katakan kepada mereka, Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku, wa Rasulullah abi, dan Rasulullah itu adalah bapakku sendiri, wal Islamu dini, dan Islam adalah agamaku. Kan iki isi daripada talqin. Nggih. Cuman talqin itu para jamaah yang sering dibaca sekarang itu
itu gabungan daripada beberapa riwayat. Diambil dari riwayat ini sebagian, riwayat ini sebagian, ini sebagian. Intinya talqin yang kita baca itu tidak dikarang-karang oleh para ulama, tetapi itu memang bersumber daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti ini, ya. Dalam talqin kan ada, idza ja'akal malakanil muwakkalani bik wa huma munkaru wa nakir fala yufzi'aka wa la yurhibak fa innahuma khalqum min khalqillahi ta'ala azza wa jal fa idza sa'alak man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka wa man ikhwanuk faqul lahumā bilisanin fasīh wa i'tiqādin shahīh Allahu Rabbi. Kan sama ini. Cuma ini kan singkat dari Rasulullah langsung yang mentalkinkan putra beliau. Ini dalil. Kalau ada yang mengatakan talqin itu di saat mau meninggal, itu ya betul. Tapi ada juga talqin setelah meninggal, setelah dikuburkan. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putranya, padahal putranya masih kecil. Sebenarnya putranya sudah tidak membutuhkan talqin lagi. Kenapa? Karena belum balik. Ibrahim ini meninggal waktu masih kecil. Ya, belum balik beliau. Ya. Tapi toh ditalkinkan oleh Rasulullah. Apa kata beliau? Ya Ibrahim. Ya, wahai anakku Ibrahim, apabila datang kepadamu malaikat, katakan kepada mereka, Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku, wa Rasulullah abi, dan Rasulullah itu adalah bapakku. Ya, karena dia putra Nabi Muhammad. Namun itu jadi terbau kena meno. Nah, ya. Apa wanita? Wa Muhammadun Nabi, dan Nabi Muhammad adalah nabiku. Nggih. Domba si wa rasuli bau. Lagu paling pas yang Muhammadun Nabi. Namun Rasul dia hanya Allah bilang. Wa rasuli artinya rasulku, putusanku. Ya. Kalau kita bilang Muhammadun Nabi. Wal Islamu dini, dan Islam adalah agamaku. Ini talqin. Talqin niki. Nggih. Fa nazara ar-rasul, kemudian Rasul memandang ke belakang. Ya, khalfahu. Fa sami'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Beliau mendengar, ya, dari belakang itu ada suara dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, beliau itu seperti orang menangis dengan hatinya. Nggih. Tapi kedengaran suara hatinya itu. Apa bahasa kita nih? Agak ngereng meno. Ya. Tangisan si ate niki lagu kedengahan. Nggih. Biqalbin sadi', ya. Mas sendiri Noah paran ngereng hati niki. Gitu. Seperti orang menangis, tapi menangis pakai hatinya. Gitu. Faqala lahu ma yubkika ya Umar. Rasulullah kemudian bersabda, apa yang membuat kau menangis wahai Umar? Faqala Umar bin Al-Khattab, maka Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu menjawab, ya Rasulullah, ibnuka lam yablughil hulum. Wahai Rasulullah, anakmu ini belum balik, ya. Walam yajri alaihi al-qalam, belum tertulis apapun yang dia lakukan, ya, karena belum balik, ya. Walaysa fi hajatin ila talqin,
dia ini belum berhajat untuk ditalkinkan. Artinya kalau anak kecil, ya silakan mau ditalkinkan, silakan, mau tidak juga tidak masalah. Kenapa? Karena anak kecil, dia masih bersih, dia tidak akan masuk neraka, dia akan masuk surga. Kalau anak kecil itu, ya. Tapi Rasulullah mentalkinkan putranya. Nah, ini yang disedihkan oleh Sayyidina Umar. Anakmu ini masih kecil, belum balik, belum ditulis segala amal ibadahnya, ya. Dia belum membutuhkan talqin, tapi engkau yang langsung mentalkinkannya. Famadza yaf'alu ibnul Khattab wa qad balagal hulum wa jara 'alaihi al-qalam wa la yajidu mulaqqinan mithlaka ya Rasulullah. Berembe nasib Umar bin Khattab. Dia ini sudah balik, tulisan dosa-dosanya banyak, ya, dan tidak akan ada dia dapatkan nanti tukang talqin sekelas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau berembe nasib kaya Umar basen. Ia mentakutan di Ibrahim doang sak menu masih kocet kaget. Nggih. Mau sak talkinan Rasulullah berembe Sayyidina Umar, berembe Umar basen beliau. Nah, mau karing-karing itu. Dan menu Umar menu kesaleh, menu kehebat, ndak menu nangis takut. Khawatiran diin berembe lemak waktu entamaku kubur mau segera kita masih setiap pelunggu sami niki mau molah-molah nggih. Ya Allah, seharusnya kita ya lebih nangis daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nggih. Wa idza bil ijabati tanzilu min rabbil alamin jalla jalaluh. Ternyata apa yang dia khawatirkan oleh Sayyidina Umar dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah yang menjawabnya. Ini asbabul nuzul daripada firman Allah. Nabi niki para jamaah. Ya. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ikan ketalkin niki ya. Nggih. Itu yang dibaca waktu talqin kan? Nggih. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Niki, lihat talqin. Ternyata ini jawaban Allah untuk pertanyaan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Yang menanyakan nasibnya. Nggih. Beliau menanyakan nasibnya. Ya Allah, berembe nasib kelema. Mun Ibrahim sama ni masih kanak dekat menu Rasulullah talqinan. Mu aku berembe lema basen. Dijawablah oleh Allah. Allah akan menetapkan, artinya membuat dia nanti mampu untuk menjawab dengan lantang. Ia kena yuthabbitullah. Yuthabbitullahu alladhina amanu. Saya niki saya tebang jawaban dengan lantang besok. Alladhina amanu, orang-orang yang beriman. Bil qawli tsabiti, dengan ucapan yang Nabi basendida, dengan ucapan yang lantang tanpa ada patah-patah denarak kelalah lam basendida. Ia kanan bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah, baik di kehidupannya dia di dunia maupun di akhirat. Yang penting dia beriman. Lagu tentu beriman. Nggih.
beriman yang betul-betul nggih. Dene iman KTP nggih atau Islam KTP nggih. Maksud dengan ayat ini adalah orang beriman yang betul-betul beriman. Ya, marah Sina Umar jelas dengan luar biasa. Nggih. Sang lilen badai mungkar wa nakir ya beketuan. Nggih. Oh iya. Mungkar wa nakir. Serem luar biasa serem mungkar wa nakir niki. Nggih. Ya mudah-mudahan tiang pelungguh sami lema endah nggih. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Ada sana nyepeng tat menjawab panena saya datang. Mungkar wa nakir beliau udah beketuan. Marrabbuka beketuan lema. Wahai Haji Supardan. Mun saat tempoh haji ndelema. Menyuraknya terus nih. Boy. Marrabbuka. Allah. Tapi tidak berjawab. Nggih. Lamun Abu Nawas alias Abu Nuwas nggih. Ini aja berakal. Lema mung kemate ja dendek bokos si putih kene. Sabirang si bokos kene. Ya kembe napa lah di semolah mun datang malaikat mungkar wa nakir sabara enda kelelah nganti ini ngonek kene jekan bireng bokos. Ya. Oh, lane luwe akal saran Bu Nawas. Nggih. Nggih, lagu Abu Nawas niki dengan alim, dengan ulama besar yang hidup di zaman Harun Ar-Rasyid. Ya. Harun Ar-Rasyid doang kalah nih sih. Menandai ulama jadi mungkin Harun Ar-Rasyid bau kalah. Itu Harun Ar-Rasyid nih ke di masa pemerintahan beliau Islam jaya. Itu awal kejayaan luar biasa. Lahirlah anak beliau namanya Al-Ma'mun. Nggih. Itu yang pintar luar biasa. Di sanalah di masa Al-Ma'mun ini banyak sekali ilmu pengetahuan muncul. Nggih. Ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu filsafat. Luwe. Kenapa? Karena pada masa Al-Ma'mun dia sudah mengumumkan, dia buat sayembara. Siapa yang menemukan satu bidang ilmu, saya kasih hadiah. Boleh tebang hadiah si Al-Ma'mun. Sehingga para ulama berlomba-lomba pada saat itu untuk menggali ilmu pengetahuan. Sampai akhirnya banyak sekali muncul para ilmuwan-ilmuwan Islam yang menemukan ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran. Mereka lah yang mengeluarkannya menjadi ilmu pengetahuan yang dipahami oleh manusia secara umum. Karena dalam Al-Quran penuh dengan rahasia dan teka-teki. Dan langsung lamun Al-Quran. Tapi sekarang mulai terurai. Satu demi satu terurai makna daripada apa yang tersirat di dalam Al-Quran. Ternyata tidak ada yang piwal dari Al-Quran. Ilmu-ilmu yang sekarang ini sudah ada semua dalam Al-Quran. Nah niki, jadi jawaban Allah langsung, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimin. Lagu net payah sebutan ini oleh talqin. Nggih, karena apa artinya ini? Wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah akan menyesatkan orang-orang zalim, ya. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah Maha mampu untuk mengerjakan apa yang dikehendakinya. Nggih. Yang pun den sebut niki jalet talqin. Kenapa? Untuk husnuzon kita.
bahwa insya Allah orang yang meninggal niki termasuk orang beriman. Nggih. Saya mirip talkinan. Lamun mirip talkinan jak ada bejulu ah. Nggih. Laun tiang murian. Ada satu yang lewat talkinan dah. Nggih. Loen sa bewasiat nggih. Parap di sini saya ite bejulu lah. Nggih. Lingsir niki bewasiat. Nggih. Wahidan la khasyaitu an akuna ana dzalikal wahid wa inna da liyadkhulun nas kulluhumun nara illa rajulan wahidan la rajautu an akuna ana dzalikal wahid. Ya. Ini pernyataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apa bahasan beliau? Seandainya datang panggilan nanti pada hari kiamat, silakan manusia semuanya masuk surga kecuali satu orang. Anden lau kata-kata lau dalam bahasa kita seandainya. Lagu segala nak sekik lalu ya tamat surga. Apa kan? Sandai tamat surga. Nggih. Ya, insyaallah lu yang tamat surga insyaallah. Nggih. Lagu seandainya bahasa Sayyidina Umar. Ada panggilan silakan semua manusia masuk surga kecuali satu orang. Ya. La khasyaitu an akuna ana dzalikal wahid. Maka saya khawatir satu orang itu adalah saya, kata beliau. Saya khawatir. No jaran dengan ni ja insyaallah ndak iya hitau ni. Sasekek lalu jaron. Dia na Lahab pun. Musuh kerana Abu Lahab ya. Tamat surga mita tamat neraka. Anda na ita kelasnya pada kaya tu ni, nggih. Tapi Sayyidina Umar jak Nabi bahasan. Itulah namanya khauf. Selalu khawatir. Timak jak sekik doang enggak tamat neraka para jamaah. Selapun jangan tamat surga, selalu dia takut jangan-jangan yang satu orang itu adalah saya. Ada saya tetap khawatir, takut. Dan dia tak baharandik tidak yang paling selamat. Ini sekarang Allahu Akbar. Semua merasa dirinya paling hebat. Semua merasa dirinya paling benar. Saling hina, saling jatuhkan. Sangat kita sayangkan ini zaman sekarang ini. Ya. Selalu merasa dirinya yang paling benar, menjelekkan yang lain, menyalahkan yang lain. Coba Sayyidina Umar, seandainya satu saja pengecualian untuk masuk surga, kecuali dia saja misalnya satu orang ini akan masuk neraka, maka dia mengira bahwa dirinya lah itu orangnya. Terus saking tawadhu, ya, enggi. Akan tetapi kata beliau, lau ya awa innada liyadkhulun nasu kulluhumun nar. Seandainya ada panggilan mengatakan silakan semua kalian masuk neraka semuanya. Seandainya ada panggilan dari Allah, silakan masuk neraka semua kalian masuk neraka. Illa rajulan wahidan, kecuali satu saja yang masuk surga. La rajautu, maka saya berharap kata beliau, ana dzalikal wahid. Saya berharap sayalah satu orang itu. Apa artinya para jamaah? Tidak boleh kita putus asa. Sekalipun cuma satu yang masuk surga, kita tetap berharap mudah-mudahan kita orang yang satu itu. Seandainya semua akan masuk surga kecuali satu, maka kita khawatir jangan-jangan kita yang satu itu. Jadi antara takut dan berharap. Jangan pernah merasa aman, tetapi jangan putus asa. Itulah keadaan seorang mukmin yang sejati. Bainal khaufi war raja, antara takut tetapi tetap berharap.
Nggih. Dedesak kita parandit paling hebat. Musolah-olah kita jak surga doang. Mau dengan jak neraka doang. Lagu dendek putus asa. Selengek-lengek dah sangen arak jaga ya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan putus asa aro aneh menilai ruan ulas kakun ni jawah aro neraka wahane det bau marani ke nggih det bau. Tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh putus asa. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nggih sekedar niki para jamaah lemat lanjutan Malik ya dengan sejarah para sahabat yang lain sebagai itibar jok tiang pelungguh sami nggih. Jadi perajahan jok tiang pelungguh sami selapu. Ada usulan orang para nabi atau nggih. Pasti akan masuk surga. Nggih. Tetap kita harus perkatakan Fatihah. Nggih, kan tetap bacaan Fatihah jok Rasulullah. Nggih. Kan jadi men baca Fatihah hizib niki li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam basanda. Untuk ya Tuhan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan dia tetap bacaan Fatihah. Sangat perlu. Sangat perlu. Nggih. Kenapa? Nggih. Kenapa kita bacakan beliau Fatihah? Sebenarnya ya harapan pelimpah. Harap pelimpah. Ibarat nane le gelas niki wah penuh. Ai noh penuh. Mud Malik sengaja romboan ada selimpah. Mbelai ite lain tulak. Itulah logikanya. Nggih. Peta pelimpah sebenarnya. Timak dan dek bacaan Fatihah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah jelas yang dama surga. Mu yang jadi pimpinan surga. Ya tegal kunci surga. Dia nak terbuka lamun dek mandama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surga ni ke. Mat kembe bacaan Fatihah baik pelimpah. Ad kembe bacaan selawat Allahumma salli ala Muhammad. Doa ni baik kan doa niki. Ya Allah curahkan selawat dan salammu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkat doaan beliau. Wah jelas padahal ada harapan pelimpah. Rombo Malik ada ite tintri pelimpah seno. Mau nadong keberkatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenjak tiang pelungguh sami. Selawat yang kita baca itulah ya ampun man shalla ya alayya sallallahu biha ashran. Saya selawat jika aku sekali anta balas 10 selawat dari Allah. Kalau an pelimpah jarin. Segelas muta tumpahmu 10 gelas teri. Mau kerasan dan wes kedi tertumpah ada seluan. Menolak. Nggih. Itu makna daripada selawat atau Fatihah-Fatihah yang kita baca kepada beliau. Nggih. Terus kita doakan lagi, ya. Dia selesai wuduk kan dia tetap atau selesai azan, ya, tetap berdoa. Ya, ada setinggian derajat beliau. Padahal wah tinggi. Kambe Malik doa ni tinggi wah tak jelas wah paling tinggi wah. Tetapi kembali kepada kita. Kita lain tulak. Nggih. Ya, mudah-mudahan. Nggih. Mudah-mudahan. Lamun secara logika menilah kira-kira. Nane arak raja. Raja ni Masya Allah tim ada sanjung yang maupun endek. Wah sugih. Wah raja. Endek nak gara-gara ndak sanjung yang mau saya sugih.
Atau gara-gara nda sanjung yang miskin, nda raja ni ya. Nggih. Lagu berme kira-kira mau sanjung kan itu lain belai. Dia mah cemoh bareng mau mah onin mau belian si pengebeng tu no mon beng tu. Nggih. Contoh lagu aing dek jak harapan sama nu lagu nulah contoh. Laik tiang sekali. Ada jamaah tiang. Dengan sugih sageh. Wah. Datang ke Jasninan umroh. Nggih. Lek balen beduen lapangan golf. Sesugih. Lek Blitar ni ke Pertamina beduen pitu. Lek Pertamina beduen. Menjog balen sekali. Terjaga si satpam. Allah mau datang ketemu. Mau cari siapa unen? Ya Allah Akbar. Kita berkereng-kereng. Nggih. Mau cari Pak ini. Oh ya silakan. Serta pengatang doang dedek balen. Nggih. Kembali ampun bersetang bersahabat kanjania. Angker rapat lalu kanjania. Tiang hanya mengamalkan satu saja hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sabda Rasulullah, tahadu tahabu. Saling berhadiahlah kalian, maka kalian akan saling cinta, saling kangen. Demena ule selesai, kadang tiang jadi jadi mutawif, jadi mursyidnya ya, pembimbing umrah. Tiang lalu jadi umrah. Nah, demen selesai, mau tiang berhadiah. Nabi sitang berhadiah selendang. Jarang tembelian selendang. Pira jin selendang dia 10 real. Kepeng ni pira miliaran. Nggih. Atau bengen selendang maupun dek aroh dek nek butuh lalu sebenarnya. Jadi apaan? En meli nia sama helan. Baun. Nggih. Lu ya. Nggih. Mudang lalu atau ngan ini hadiah, Pak mohon maaf, ndak berharga. Berapa ndak ada harganya, tapi saya ingin mengamalkan hadis Rasulullah. Tahadu tahabu. Mutang benge padan sekek nia sekek seninan sekek. Nggih. Lah mau angka na ieu surun tersentuh lalu. Nggih. Sampai meneteskan air mata dia. Masya Allah. Lah mau santer besin perhatian dia ngulik selah nikah. Nggih. Dan wah jak tulinangan niat tak menu nggih. Alhamdulillah para jamaah. Mun beng tang hadiah berlipat-lipat ganda. Dari harga selendang nikah. Aron dek sebut wahana. Nggih. Berlipat-lipat ganda mun beng dia. Nggih. Mau pas dia ngulik dia laik nia mau tamak wakaf yang hajak tanah niki. Sitang beli tanah niki. Nggih, mau milu. Nggih. Waktu nikah mun dek salah 3 juta dikiriman dia. Sini ya doh. 3 juta. Hanya dengan selendang 10 real. Nggih. Apa yang kita dapatkan berlipat-lipat ganda. Itu contoh. Contoh. Ini dunia nih apa lagi? Akhirat. Ini manusia biasa apalagi Nabi Muhammad. Ita peta pengasih AC. Ada sak tekangan si Rasulullah hampir sak gimana bacane Fatihah, bacane kulhu, nggih. Berhadiah si Fatihah kan dia tahu berhadiah si lainan. Fatihah si berhadiah. Aing pira lalo Fatihah yang pelungguh sami mun tak bandingan si ruan ketinggian Rasulullah lagu lah kan mudah tekangan ada kita di dalam hati beliau itu yang kita harapkan. Oh kaya Pak Tuan oleh haperan lek pandam tetap bacaan Fatihah kaya nggih ada diri kita dalam hati beliau. Itu ya yang kita harapkan.
pokok nara enten inget besi Rasulullah jadi digamaina. Yang pun Raja Sultan Abdul Hamid, Raja Turki lain, nyerang tebara. Antar Rasulullah menyampaikan salam kepadanya, deng ketaunangan. Hei, mun sugulan kepeng pira milik mah, jangke ratusan juta menurut kepeng itu, munebeng dengan saat datang itu nyerang bebarak niki para jam. Kembe, deng ketaunangan dan saat kiriman salam si baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa artinya? Berarti Rasulullah sudah ada nama kita dalam hatinya. Apa PT Malik? Lamun Rasulullah ingat jok yang pelungguh sami aja. Insyaallah selamat tuh. Niki itu makna daripada bacaan Fatihah maupun selawat yang kita baca kepada kekasih kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Bapak dah ketuanan baru. Nggih. Nggih. Tulis di dalam Al-Quran sampai Rasulullah mementarkikan bijalnya nipinu nane minyak sebelum bilang boleh bayi cantra sih setuju waktu makin kenapa orang tidak membolehkan talqin, membid'ahkan talqin? Mereka terlalu terpaku dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Terlalu terpaku dengan itu. Jadi setiap sak baru bid'ah. Setiap sak bid'ah sesat. Setiap sak sesat neraka. Cuman dia lupa bahwa manusia itu terbatas. Apa yang kita tahu tidak mesti kita akan tahu apa yang semua orang tahu. Hadis yang pernah kita baca, ya, belum tentu kita tahu hadis yang orang lain sudah baca. Jadi tendek ketahuan si itu muat para nabi bid'ah. Padahal kita terbatas. Pira aja kalau hadis mau mapal. Sememparan bare demendero hafal sini yang memparan di ara. Ini yang menjadi masalah sekarang. Terus yang menjadi patokan mereka Syekh Albani. Syekh Albani ulama juluk mau bandingan beke Imam Bukhari, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Albani setia. Saya Malik jadi patokan. Abdul Wahhab dibandingkan dengan salafus saleh. Enggak jadi lain samun turut nika lagu Nubai tahun 600-an. Siapa? Ibnu Taimiyah. Tetapi banyak juga fatwa-fatwa Imam Ibnu Taimiyah yang mereka tidak ikuti oleh Wahabi ini. Sebagian mengkawih, sebagian dan kawih. Nah, itulah yang terjadi. Jadi sahabat banyak sekali. Tabi'in banyak sekali yang meriwayatkan hadis-hadis ini. Mungkin saja hadis ini belum sampai kepada beliau pada saat itu. Atau sampai lagu lain sinartian. Paran kendi ia talqin, padahal jelas. Sayyidina Umar mengatakan, engkau yang mentalkinkan, katanya Sayyidina Umar kan? Berarti apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah talqin, walaupun sifatnya singkat. Jadi talqin itu tidak mesti harus panjang-panjang, bisa singkat, bisa juga panjang. Karena riwayat yang lain dikabungkan oleh ulama-ulama niki. Oh, ini pernah Rasulullah begini pada riwayat yang lain, begini pada riwayat yang lain, begini pada riwayat yang lain, disopo engke. Pesopo engke para ulama niki, jadilah satu kesatuan namanya talqin mayit. Yang ada di hizib itu termasuk talqin mayit yang pertengahan. Nden belo lalo, nden kontek lalo.
Lamun tuan guru Mukhtar almarhum jak betalkin singkat tapi jelas. Konte lamun sila saya wah dait beliau betalkin. Tuan guru Mukhtarullah almarhum beralkin beliau jak konte kati. Ndak apa-apa, bisa. Nggih. Lamun hizib jak sedang-sedang. Arak beluan Malik talkin yang sering dibaca oleh para tuan guru kita yang dari tamatan Bodak misalnya. Oh belon tu aja. Ya atau sakirang baca si Syarif Ja'far misalnya. Kan talkin sa beloni ke. Oh lengkap niki udah go belon doang. Nggih. Nggih. Bagus doang niki nggih. Bagus doang lagu lamun musim kenya kehujan jak melen sak kontean sekedi. Nggih. Nggih. Ada sak tahu-tahu ngerai. Dene sak kenyangkan wah rintis daka menu ke belon talkin. Oh rebilin si jamaah nggih. Ya. Tiang lamun luik lalok bareh nyampean ja singkat. Pada duit oleh tuan guru nikah le mondong bilaran. Nggih. Tuan guru saya kan. Tuan guru sadar din nggih. Nggih. Telu nyampean, mau ke belo-belon. Munane ke milu belo tiang jak dong. Tebili si jamaah. Kita ambil yang singkat. Wah. Nggih. Sawah sampean baru dede ulang Malik. Ni keloyaan bareh. Oh, baru belo Malik dah. Nia Malik kan beloan sino. Jamaah melen ulek dah. Oh. Lagu-lagu dengan saat mula tican hidayah aja timan belo-belo cemoh doang. Lagu luian sande. Mendak kerap terus buit, mun tepes. Mun dia mungkuh menuhara sikit dang terus niki ndek dang fokus terus. Teman tang tiang terus tenak hameno. Kodean sit takziah. Konte-konte nggih. Ya, lamun sak mesak ja ini beloan sekedi. Ini lawan panitia ja endah keluwe suruh. Nggih. Mau saran antara asar maghrib niki konte. Becat mbi. Lagu mun orang-orang istimewa ja perlu marak niki. Nggih. Marak dan guru sawi ja perlu niki. Mun sak jamak-jamak ja dene belo laluan. Ndak tahu net sebut luik lalu maksudnya sebut kebaikan wah denara. Lagu mun tuan guru jad luik sebut soal. Lamun ni ja net ketahuan net sebut. Apa ni sebut ni? Denara sebut nggih. Nah niki. Nggih. Nggih. Ara masih Ibu? Ara online? Ya, jadi orang yang penyakitnya artinya pakai kantong air kencing nggih aran jak si karena dikeluarkan air kencingnya lewat pipa nggih selang mau aden sadende tetap bae bahasa selana nggih tepinaan kantong ya lain sugul lai ai penek dan dikeluarkan di merah penok sugulan berbicara sembahyang sama dengan solatnya orang yang salisul baul. Salisul baul niki dengan sanden ini titis penek. Nggih. Ndek nja bekantong lagu ibarat keran sawah den ini bagus penutup. Timan tertutup masih netes doang. Nggih si toa. Kan keran lamun ngone lalu den ini timat tutup netes doang kan. Nu melin tegenti nu selang sak meno. Nyembihan. Lagu nane sak mentia-tia berbeda tak genti dan nak jual-jual jelek pekan molah ada.
Nggih, berembe cara. Jadi dia berwudu waktu sudah masuk waktu sholat. Den kanggo wudu sendeman waktu. Jadi dia minta mau waktu sholat, dia berwudu. Nggih, baru dia sholat. Dan sholatnya untuk satu waktu saja. Wudunya untuk satu waktu. Den kanggo wudu maghrib menjadi wudu isya. Pada dia minisa, malik nuwudu. Subuh, malik nuwudu. Setiap waktu dia berwudu. Nggih. Dan bau sekali wudu untuk dua waktu. Nggih. Jadi pasnya waktu niki persihin dulu. Demi setiap waktu persihin dulu. Tumpah. Nggih. Mau malik marak biasa, mau wudu, mau sembahyang. Adapun tetesan berikutnya udah ndak masalah. Lagu setiap sembahyang ja teteh dulu bersih. Nggih. Nggih. Lamun dek kayu selang ja, lamun dek kayu kantong ja, semenuan yang bersih dulu. Bisu dulu semenuan mon pasang selana, menudu sembahyang, timak netes malik tidak masalah. Ya. Dan wudunya jangan dia berniat nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghar, enggak begitu. Lain niatan. Napi niatan. Nawaitul wudu listibahatis shalah lillahi ta'ala. Ia niat wudu. Ya. Nawaitul wudu listibahatis shalah lillahi ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak mengangkat hadas. Nun angkat hadas, sugul malik hadas. Jadi wudunya itu hanya untuk membolehkan dia sholat. Bukan untuk mengangkat hadasnya. Hadasnya aja tetap dia. Karena dia kecerit malik seda. Enggih. Nah, berarti sholatnya, wudunya itu untuk membolehkan dia sholat. Nah, ya, pada beke dengan nina sa head dan ini tutu. Nah, maka setelah lewat dari 15 hari, itu namanya istihadah, maka dia wudu bukan untuk mengangkat hadas. Apa niatnya wudu? Nawaitul wudu listibahatis shalah. Padan dengan nina sak terus sugul darah niki beke penyakit salisul baul. Nggih. Jadi mandi sekali mandi pas 15 hari niki dia mandi besar. Setelah niki timanja sugun daraan, itu adalah darah kotoran, bukan darah penyakit. Artinya darah najis, ya, yang tidak membuat dia akan hadas besar lagi. Nggih. Tetapi dia dihitung hanya hadas kecil. Nah, hadas kecil berarti nanti tinggal dia wudu. Nah, wudunya ini bukan untuk mengangkat hadas, tetapi untuk memperbolehkan dia sholat. Aroh, sida jaya bah. Jadi untuk wudu fardu aja ada sebutannya baik. Ya, aku berniat fardu wudu. Ya. Nabi? Istihadah aja kanggon. Soptek. Harus pelungguh meyakinkan diri bahwa tidak akan mengotori masjid. Lah beda dengan orang yang masih dalam keadaan haid. Lamun masih dalam keadaan haid, sekalipun darahnya tidak keluar, tetap dia tidak boleh naik. Sekalipun aman, artinya kawin pempes misal, dan mungkin tri wah darah nikah, tetap tidak boleh lamun dengan masih dalam kondisi haid. Nah, lamun wah istihadah aja, wah kahna haid dan teparan niki, cuma najis doang, jauh niki. Saran jauh najis jok masjid, makruh, makruh. Nah, jadi kurang bagus. Lagu anden ya darurat lalu dan jadi masalah.
Nggih. Sebenarnya nggih khilafiah doang sih sebenarnya nggih. Ada khilafiah nggih. Karena kubur juga tempat yang bersih. Ada hadirin yang kotor kubur. Bermacam tahun begerot-erot. Darah ada. Nggih. Itu yang dikhawatirkan, makanya dilarang orang haid. Dikhawatirkan nanti mengotori, tapi bukan masalah hadasnya di sana, nggih. Karena tidak disyaratkan masuk kubur itu orang yang suci dari hadas besar, nggih. Nggih. Ada juga yang melarang wanita naik kubur karena wanita itu sifatnya sangat lembut, nggih. Barahia palang-palang toleh kubur ya pun aran dendek nah. Kalau dia keluarga dekat, nggih. Namun kita jauh aja roti manja mati jadi sedihan lalu, nggih. Kamu dengan mati aja ndet sedih lalu, nggih. Mun sak biasa sedih jalan mun sak keluarga rapat, nggih. Mun dengan ndet nggih. Nah, sekedar niki para jamaah kurang lebih mohon maaf, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Nggih soksa informasian pelunggu sami Malik tang kebetulan cetak niki untuk stiker salam sang narak jaga butuh lah untuk sang narak mele te sumbangan sila ada jauhan nggih masih luwek niki. Ampun tang Mina Malik kebetulan banyak pesanan nggih. Ternyata pengajian tiang di beberapa tempat minta kurang tunas Malik tunas. Tiang cetak Malik 1000 niki. Nggih. Nah, lamun narak sila sumbangannya minimal 5.000 malah sawi nggih. Insyaallah. Ada doa di dalam balenu. Aduh, boleh nggih aja. Lawan terbacaan si kanak mau. Apa baik berdoa Santer. Nggih. Nggih sekedar niki mari kita tutup dengan doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadhi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya ulama nahza bil khairi wa nuqfa kulla syarr. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المانون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنن انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكر رب الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررت كفا سباحت جيش بماء هاميري على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekian wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad.
Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.